Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam ini tanggal 7 Desember 2023. Kita bersyukur, terima kasih. Oh haleluya, selalu saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Karena kita kan anak-anak Tuhan Yesus Bapak Ibu, ya. Kita menjadi anak yang hanhau, ya, hanhau, yang very good son, menjadi anak Tuhan yang luar biasa bersama Yesus. Kita penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan, ya. Kita harus akur, semua dulur-dulurku, saudara-saudaraku, ayo kita akur menyenangkan hati Tuhan Yesus. Para hamba-hamba Tuhan, adik-adik kalau lebih muda dari saya anggap adik-adik, ya. Yang lebih tua kakak-kakak saya, semua dulur-dulur kita ada kasih Tuhan. Apalagi kita sama-sama melaksanakan Natal nanti, ya. Kita nanti bersama dengan Yesus di surga, senang selalunya minta ampun, ya. Tuhan Yesus senang kalau anak-anaknya itu akur semua, rukun, damai sejahtera. Dan Tuhan akan berkati kita semua. Karena Bapa kita yang luar biasa, Dia sangat baik. Puji Tuhan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau doa bersekutu dengan Tuhan, mau dengarkan firman Tuhan. Supaya hidup kita dipenuhi dengan firman Allah. Hati ini penuh diisi dengan firman Allah. Jangan diisi dengan perkara-perkara yang sampah, perkara yang tidak berguna, kita buang dalam nama Yesus. Seperti kalau mobile phone kita sudah penuh diisi dengan perkara yang tidak berguna, kita harus buang, delete semuanya. Isi dengan perkara yang benar, saudara, supaya isinya adalah isi tentang kebenaran. Demikian hati kita, isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu ku telah taruh dalam hatiku Bapa, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan Yesus. Sebentar kita mau baca Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20 tentang perintah Allah yang harus kita ikuti. Ikuti firman Tuhan, ya, sehingga demikian kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, perkataan adalah firman Tuhan Yesus, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah aku tentang ketetapanmu, amin, haleluya. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan
kekuatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Bapakku, Tuhan Yesus Engkau Rajaku. Aku cinta Engkau, aku setia, aku mau taat. Sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Sebelum kami berbaring tidur malam hari, isi hatiku dengan firman-Mu. Bawalah aku Yesus Bapakku dalam kebenaran-Mu. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, buatku ku mengerti. Aku akan memegang Taurat-Mu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Amin. Biar aku selalu hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah-Mu, sebab aku menyukainya Bapa. Terima kasih berfirman malam hari ini Bapa. Ku siapkan hatiku untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Nangis saya selalu bersuka cita di dalam Yesus, karena datang kerajaan-Mu Bapa. Tuhan mau di hati kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan, dalam dimanapun kita berada, ada kerajaan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itulah Yesus Kristus. Dia datang untuk memberikan kabar baik. Injil disampaikan, Injil artinya kabar baik, supaya orang bisa mengenal kebenaran Tuhan. Karena dunia sudah jahat, saudara. Manusia sudah banyak berkecimpung di dalam kegelapan dosa. Ya, mereka cari ke sana kemari, cari kedamaian, tidak ada kedamaian. Sepertinya dosa itu kedamaian. Jangan, saudara. Dosa, upah dosa itu maut. Maka kita bersyukur kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kasih karunia. Luar biasa. Dunia nanti akan kacau, ya. Dunia makin bertambah-tambah dosa seperti Sodom dan Gomora. Makin banyak dosa-dosa dan akhirnya datang hukuman Tuhan. Tapi bagi kita semua cinta Tuhan, makin penting firman Tuhan tadi. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kalau kita tidak ada firman Allah dalam hati kita, pasti kita berdosa. Karena tidak ada kebenaran Tuhan. Mana ada kebenaran? Buktinya di saudara lihat berita-berita televisi. Orang membunuh, orang berzina, saling tipu, korupsi, segala macam bentuk semua kejahatan di luar firman Allah. Kalau ada firman Allah, orang Kristen, tempo hari saya ada informasi, saya akan memberikan nasihat kepada teman saya supaya cari Tuhan. Terus dia debat, saudara. Percuma cari Tuhan ke gereja, saudara. Akhirnya berbuat jahat. Saya katakan, orang Kristen tidak boleh berbuat jahat. Orang Kristen kalau sudah ke gereja harus berbuat baik. Harus. Saya sebagai hamba Tuhan harus berbuat baik. Tidak boleh berbuat jahat. Tidak boleh menjadi batu sandungan. Tidak boleh. Hamba Tuhan harus jadi berkat, saudara. Hamba Tuhan standarnya Tuhan. Anak Tuhan standarnya Tuhan. Itu yang penting. Jangan sampai standarnya anak Tuhan, hamba Tuhan, dunia yang dipakai, karakter dunia. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak laku, nggak bisa masuk surga. Jadi kalau bicara hamba Tuhan, anak Tuhan, standarnya Tuhan ada dalam firman Tuhan. Maka firman Tuhan kata tadi, biar aku mengerti, aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Tidak kerinduan lain buat kita, saudara. Hanya Yesus. Seperti di dalam
Mazmur 73 ayat 25 di pegangan saya nih. Salah satu firman Allah menjadi kegemaran saya ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Hanya Tuhan Yesus. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tidak ada Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Ya sakala makaramatku. Oh Yesus. Hanya Yesus. Saya dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Anugerah Yesus. Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan, anugerah Yesus. Bukan karena kuat gagah kita. Kita bisa punya uang, itu berkat Tuhan. Bisa punya rumah, punya mobil, semua kita miliki. Itu berkat Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan suka ribut, jangan suka ngomel. Jangan selalu nuntut sama Tuhan. Tapi kita koreksi apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan. Belum, saudara. Mari, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, ikutilah perintah Tuhan. Membuat hati Tuhan senang. Mari kita buka firman Tuhan. Matius 15. Sebelum kita berbangun tidur, mari. Saya dengan tegas katakan, mari kita utamakan Tuhan. Mutlak, saudara. Nggak bisa ditawar lagi. Kalau dengan Tuhan itu mutlak saya. Karena di hidup kita nafas dari Tuhan. Kita diberkati sama Tuhan. Kalau sudah utang berbuat dosa. Karena manusia itu berbuat dosa. Utang-utang nggak harap sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Sebelum berhutang, sebelum melakukan apapun juga. Berdoa dulu sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan andalan kita, tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Matius 15 ayat 1 sampai 20 demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, orang Farisi ahli Taurat, orang Yahudi, agama Yahudi sudah, ya. Jadi lihat ini berikutnya apa kata Yesus kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Cobaan saudara, orang Farisi kritik bisanya ahli Taurat, ya. Mereka tuh selalu datang kepada Yesus lalu ngeriting jelek-jelekan Tuhan, ya. Berbuat sesuatu kata-kata yang pedas, ya. Mengapa murid-muridnya ngomong kepada Tuhan seperti ini? Melanggar adat istiadat. Terus apa jawab Yesus? Ayat ketiga. Tapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Wow, didebat sama Tuhan. Ngomongnya sama Yesus, murid-murid melanggar. Tapi Yesus berkata, kamu juga melanggar, saudara. Ya, coba ayat berikutnya. Yesus ngomong gini, ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa muti ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini firman Tuhan. Bapak ibu punya orang tua, selagi ada orang tua, hormati orang tua, ya. Ini perintah Tuhan ini. Saya sangat cinta kepada almarhum papi mami saya. Saya selalu dengar-dengaran. Makanya apa catatan papi mami waktu papi mami masih hidup saya simpan, saudara. Ya, saya ikutin apa yang dikatakan papi mami saya sesuai firman Tuhan, ya. Saya hormat sama orang tua, ya. Bapak ibu harus lagi ada papa mami, hormatin. Jangan sombong, ya. Kita hidup ini karena anugerah Tuhan. Hormati orang tua. Selagi orang tua masih ada, hormati, ya. Biarpun orang itu menurut bapak ibu nggak beres, doakan. Tapi bukan berarti dibenci, terus dihina, terus berbuat sen. Jangan, hormati, itu perintah Tuhan, ya. Terus berikutnya, tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Berarti sudah melanggar, saudara, ya. Jadi hormati orang tua. Pada kenyataannya adalah hormati orang tua. Itu melanggar kan berarti. Berarti tidak konsekuen. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dan demikian firman Allah. Kamu langgar, ya. Kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ini orang Farisi, orang pintar ngomong tapi dia sendiri tidak melakukannya. Banyak melanggar. Misalnya komplain aja. Ya, jangan. Mari belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Hai orang munafik. Nah, kata firman Tuhan, kalau ngomongnya tok benar tapi perbuatan tidak, berarti munafik itu, ya. Munafik, hai munafik, benar membuatnya saya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sama kita kalau mau beribadah kepada Tuhan, kita orang Kristen, mari jangan bukan Kristen teori, bukan Kristen KTP, Kristen tanpa bertobat. Jangan seperti orang munafik, orang Farisi ahli Taurat.
Mulutnya memuji nama Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jangan minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan melihat hati lo Bapak Ibu. Baca di Yeremia 17 ayat 10. Tuhan lihat batin hati. Setiap hati kita dilihat sama Tuhan. Kalau kita penuh dengan kebohongan. Mari kita takut sama Tuhan ya. Mari kita jaga hati. Nanti saya mau bicara tentang hati. Sebentar kasih firman. Berikutnya ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkan mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang jamban? Ayat 18, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, jadi di sini konteksnya Tuhan bicara hati, saudara. Orang Farisi ahli Taurat memuji nama Tuhan, mulut bibirnya, perilakunya tidak beres, saudara. Ya, Tuhan itu memang sampai Tuhan dibilang, wow, itu Tuhan tajam sekali. Memang tajam, perlu Tuhan itu firman Allah itu tajam, saudara. Supaya ditegur, supaya hati kita, maka Tuhan tekankan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Maka pentingnya hati ini isi dengan firman Tuhan sesuai dengan pujian tadi. Tuhan, tolong supaya hatiku penuh dengan firman Tuhan ya. Seperti tadi firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 11, supaya hati kita ini perlu dijaga, saudara. Kalau hati benar, mulut kita akan keluar kata-kata yang baik. Maka firman Tuhan katakan dalam Ayub 22, Ayub 22 ayat 22, terimalah apa yang diajarkan mulutnya, taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, tidak bisa keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata kasar, tidak bisa, saudara. Ya, kalau hidup ini sudah diperbarui, hati diisi dengan firman, belajar kita. Hati diisi dengan firman sehingga ada kendali. Mengeluarkan kata kasar, keluar kata yang tidak beres, hati kita dengan firman. Jangan direm, saudara. Maka penting kita ya supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Maka Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23 dikatakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus dijaga, saudara. Penting sumber dimensi yang ketiga. Manusia ada 3 unsur kan. Ya, tubuh, jiwa, roh. Tubuh salah satunya mulut. Mulut pedas karena pikiran, mungkin pikiran sudah tidak suka. Hatinya dendam, dengki, keluar kata-kata yang tidak beres. Dari mulut kata firman Tuhan di dalam Yakobus, keluar kata baik, keluar berkat, tapi juga kutuk. Coba saudara. Yakobus pasal 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah Tuhan kita mengutuk manusia yang diciptakan rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Coba ini Yakobus pasal 3 ayat 9 10. Mari nomor 1 hati, saudara. Maka firman Tuhan mengajar kita malam hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena Tuhan keluar dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan. Lihat, Kain bunuh Abel karena hatinya jahat. Yudas Iskariot sampai membunuh Yesus, hatinya jahat. Kalau hati sudah tidak beres, keluar pikiran jahat, maka terjadi pembunuhan, segala macam iri hati, keluar dalam nama Yesus. Mari kita bukan mau masuk surga. Kalau masuk surga persyaratan hidup harus benar, saudara. Orang Kristen harus benar. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Tidak boleh pendeta, hamba Tuhan, kita anak Tuhan, jangan menjadi batu sandungan. Tapi hidup kita menjadi berkat. Biar firman Tuhan ada di dalam hati kita, supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Maka perkataanmu telah perkataan firman Tuhan, biar selalu kita simpan, taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya
kepadamu Tuhan Yesus. Miliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang rendah hati, penting rendah hati. Kalau orang intinya rendah hati, mau dibentuk sama Tuhan, bisa kudus, mau taat, intinya rendah hati itu penting. Bagaimana saudara bisa taat setia kalau tidak rendah hati? Nggak bisa. Minta sama Tuhan. Maka perkataanmu telah amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari hati isi dengan firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada kalau ada firman Tuhan, karena di dalamnya terpancar kehidupan. Biar makin hari kita dibentuk untuk memiliki hati seperti Tuhan Yesus, serupa dengan Kristus, sehingga hidup kita layak masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.